Berikut merupakan prasasti-prasasti di masa Kerajaan Sriwijaya. Satu, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tertua dari Kerajaan Sriwijaya ini ditemukan di tepi Sungai Tatang, Desa Kedukan Bukit pada tahun 1920. Memuat angka tahun 604 Saka, tahun 16 Juni 682 Masehi. Dalam prasasti ini dijelaskan mengenai Dapuntahi yang Srijayanasa melakukan suatu perjalanan atau Manalap Sidayatra bertolak dari Minanga disertai 20.000 pasukan yang menaiki perahu dan 1.312 orang yang berjalan kaki. 2. Prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo menyebutkan bahwa pada tanggal 23 Maret 684 Masehi didirikan sebuah taman yang dinamakan Sri Sektra di bawah pimpinan Sri Baginda Srijayanasa. Taman ini dibangun sebagai suatu realisasi pranidana atau nazar dari Sri Baginda. Nazar ini dapat ditafsirkan sebagai manifestasi rasa gembira akibat suksesnya ekspedisi militer Sriwijaya. Pembuatan taman ini tentunya berlokasi di pusat kerajaan, sehingga prasasti Talangtuo dapat dijadikan data untuk memperkuat letak ibu kota Sriwijaya di Palembang. Dari prasasti ini dapat diperoleh informasi nama lengkap dari Raja Sriwijaya, yaitu Dapuntahi yang Srijayanasa. Pembangunan taman ini disertai dengan harapan semoga taman dan tanamannya bermanfaat bagi semua makhluk dan semoga seluruh masyarakat diberikan kemakmuran, pengetahuan dan ketenangan hidup serta memperoleh kekuatan batin dan memiliki jiwa yang besar bagaikan Sang Mahasatwa. 3. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu mempunyai bentuk yang unik. Bagian atas terdapat hiasan 7 kepala ular kobra dan pada bagian bawah terdapat sebuah cerat. Bentuk prasasti yang unik ini dimungkinkan untuk melakukan persumpahan. Prasasti ini memuat berbagai macam sumpah bagi yang berbuat jahat dan pujian bagi yang melakukan perbuatan baik kepada Sriwijaya. Dalam prasasti Telaga Batu ini memuat struktur birokrasi Kerajaan Sriwijaya secara lengkap. Keberadaan prasasti Telaga Batu memperkuat bukti mengenai lokasi ibu kota Sriwijaya di Palembang. Hal ini berdasarkan isi dari prasasti tersebut yang menguraikan tentang berbagai jabatan penting ada dalam Kerajaan Sriwijaya. 4. Prasasti Bukit Siguntang. Prasasti ini ditemukan di situs Bukit Siguntang sesuai dengan namanya pada tahun 1920. Prasasti ini terbuat dari batu pasir berbahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa. Terdiri dari 12 baris. Prasasti ini berasal dari abad ke-7. Prasasti ini menceritakan tentang perang di masa itu dan sumpah terhadap orang yang melanggar aturan. 5. Prasasti Bombaru. Prasasti ini ditemukan di halaman pelabuhan Bombaru oleh salah seorang penduduk ketika sedang menggali pasir. Aksara dipahat pada batu alam kemerah-merahan jenis batu andesit. Dengan menggunakan teknik penulisan mendatar, ditulis dengan menggunakan aksara Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini tidak berangka tahun tetapi ditinjau dari segi paleografi diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi, berisi tentang sumpah atau kutukan atau safata dari penguasa Sriwijaya. 6. Prasasti Palas Pasema. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Waipisang, Kabupaten Lampung Selatan. Berhuruf Pallawa dan berbahasa Jawa kuno, tidak berangka tahun, tetapi jika ditinjau dari segi paleografi diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Isinya memuat tentang sumpah atau kutukan atau safata bagi yang tidak taat kepada raja atau penguasa Sriwijaya. 7. Prasasti Bungku. Prasasti ini ditemukan di Desa Bungku, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1985. Dari segi paleografi, prasasti diperkirakan sejaman dengan prasasti Sriwijaya yang lain, yaitu berasal dari abad ke-7 Masehi. Isi prasasti memuat sumpah atau kutukan atau safata dengan bahasa yang lain dari bahasa Melayu kuno yang biasa.
8. Prasasti Karangbrahi. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Merangin, Jambi oleh L. Berkhout, seorang kontrolir di Bangka pada tahun 1904. Berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno, terdiri dari 16 baris. Prasasti ini tidak berangka tahun, tetapi jika ditinjau dari segi paleografi diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Isinya juga memuat tentang kutukan bagi mereka yang tidak taat kepada raja atau penguasa Sriwijaya. 9. Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di lahan yang dikelilingi benteng tanah di tepi Sungai Mendo, Bangka. Prasasti ini beraksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno, berbentuk tugu sepanjang 150 cm dan berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Ditemukan oleh J. K. van der Meulen pada bulan Desember 1892 saat menjadi administrator di tepi sungai di Salam, Kepulauan Bangka. Prasasti ini terdiri dari 10 baris dan berisi tentang sumpah atau kutukan atau safata bagi mereka yang tidak tunduk atau tidak setia kepada Raja Sriwijaya. Keterangan yang penting dari prasasti ini adalah mengenai penyerangan Jawa oleh Raja Sriwijaya karena tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Jadi dari 9 prasasti-prasasti masa Sriwijaya terdapat 3 prasasti utama yang menandai keberadaan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, yaitu prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talaong Tuo, dan prasasti Telaga Batu. Untuk prasasti yang lainnya yaitu kebanyakan berisi tentang sumpah ataupun kutukan terhadap yang tidak patuh pada pemerintahan dari Kerajaan Sriwijaya. Oke, sekian YouTube channel dari Pejuang Tangguh tentang beberapa prasasti dari peninggalan masa Sriwijaya. Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe, like, komen, dan di share YouTube channel Pejuang Tangguh. Kembali lagi di next cerita ataupun masa-masa Sriwijaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.